20211122282. Saat ini saya mengajar di SD Negeri 240 Palembang. Hari ini pada tanggal 19 Juli 2021 saya akan mengikuti ujian UKIN PPG Daljab 2021 Angkatan 1 LPTK Universitas Sriwijaya. Ikut nomor UKIN saya. Berikut bukti bahwa benar saya melaksanakan pada tanggal 19 Juli 2021. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tanggal 19 Juli 2021. Perhatikan. Kelihatan nggak hari ini tanggal berapa yang Ibu tunjukkan? Kelihatan. Benar ya, tanggal hari Senin 19 Juli 2021 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa teman-temannya ya nak ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Mulai pelajaran pada hari ini kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas. Intinya Ibu mengingatkan kepada kalian ya nak ya, kalau misalnya kita lagi berdoa, Ibu harapkan semua dalam keadaan serius, benar-benar memohon kepada Allah supaya pelajaran yang akan kita lalui ini bisa kalian serap dengan baik. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian. Bagi yang tidak hadir, tolong kasih keterangannya ya nak ya. Yang Ibu sebut namanya, tolong buka mikrofon. Kalau yang tidak Ibu sebutkan namanya, tolong matikan mikrofon dulu ya. Siap? Lestari. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hari Supranata. Hadir, Bu. Sultan. Hadir, Bu. Nah, baiklah nak. Sebelum kita lanjut ke berikutnya, kita menyanyikan lagu wajib nasional ya, seperti biasanya ya. Nanti Ibu akan share screen. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Setelah kita menyanyikan lagu wajib nasional tadi, kita lebih semangat lagi ya menghadapi materi ke depannya ya. Oke, semangat? Semangat tidak? Semangat. Semangat. Ya, baiklah. Materi kita pada hari ini sudah pernah Ibu singgung minggu lalu ya nak ya. Sudah Ibu sampaikan minggu lalu bahwa materi minggu ini apa coba kita? Apa coba materi minggu? Pola gerak dasar lari cepat. Kalau minggu lalu kita sudah nak ya belajar sama-sama atletik, tapi apa ya kemarin ya? Jalan cepat. Iya, kalau kemarin jalan cepat, kalau sekarang lari cepat. Jelas ada perbedaannya. Kalau kemarin gerakannya berjalan lebih cepat ya. Nah, kalau ini benar-benar pakai lari cepat. Tujuan pelajaran pada hari ini yaitu Bu harapkan kalian mampu memahami pengertian lari cepat dengan benar. Kemudian kalian mampu menjelaskan teknik variasi pola gerak dasar lari cepat, yaitu posisi badan, ayunan lengan, ayunan langkah kaki, dan memasuki finish dengan benar. Kemudian kalian mampu melakukan variasi pola gerak dasar lari cepat dengan benar. Kemudian yang keempat, kalian mampu menunjukkan sikap berani, semangat, disiplin, dan percaya diri dalam melakukan variasi pola gerak dasar lari cepat. Itulah tujuan kita, kenapa Ibu akan mengajarkan kalian. Tidak asing lagi di telinga kalian ya. Lari cepat itu apa? Coba, lari cepat itu apa coba? Siapa yang lari cepat adalah lari menempuh jarak tertentu yang relatif pendek dalam waktu singkat. Siapa itu tadi yang nanya? Ya, waktu. Ya, Bu. Oke. Berlari dengan relatif cepat.
Dengan relatif singkat ya Hana ya. Bagus. Ada lagi? Tadi si Anggun tadi mau menjawab. Silakan Anggun, apa Anggun? Sprint. Lari secepatnya. Lari secepat-cepatnya boleh. Siapa lagi? Oh ya, Tari apa Tari? Lari cepat adalah cara lain dalam menempuh jarak tertentu yang relatif pendek dalam waktu singkat. Oke, betul juga. Ya, si ini raise hand tadi si Ari. Apa Ari? Lari sekencang-kencangnya. Lari sekenceng-kencengnya. Boleh. Ada lagi nggak pendapat yang lain? Sultan? Sprint, Bu. Kenapa? Sprint. Ya, jadi apa yang dibilang sama kalian lebih kurang seperti itulah. Jadi yang namanya lari cepat itu adalah lari dengan kecepatan maksimal dari mulai start sampai ke finish tanpa mengurangi kecepatan sedikit pun ya. Tadi kalau pendapat-pendapat dari teman-teman tadi sudah bagus semua, sudah lebih kurang mengerti ya lari cepat itu apa, karena lari cepat ini bukan hanya diajarkan pada saat kita kelas 4 ini saja nak ya, tetapi kalian juga pernah diajarkan dari kelas 2, kelas 1 pun mungkin sudah pernah diajarkan jalan cepat, lari cepat ya nak ya. Oke, tadi kalian sudah tahu tentang pengertian lari cepat. Sekarang Ibu mau tanya nak, kalau dalam kehidupan sehari-hari Untuk kesehatan tubuh dan kebugaran tubuh. Buat otot-otot tubuh. kesegaran tubuh, otot-otot tubuh, terus Buat kebugaran tubuh. baik untuk kebugaran tubuh, iya. Terus baik untuk kesehatan. Apalagi? Baik untuk jantung. Baik untuk jantung, iya. Terus Ini enak kalau untuk main bola, untuk lomba, membakar kalori nih. Membakar kalori yang ada di tubuh kita. Ya, jadi kalau bisa badannya gemuk, bisa lemak-lemaknya hilang ya kalau kita lari cepat ya Sultan ya. Ya, Bu. Oke. Benar, Bu. Ya, itu tadi manfaat-manfaat yang telah kalian ketahui nak ya dalam kehidupan sehari-hari. Benar, kita bisa menyehatkan jantung, kemudian membuat tubuh kita menjadi bugar. Kemudian apa? Bisa juga kalau misalnya main bola bisa kenceng ngejar bolanya, bagus. Nah, baiklah itu tadi sekilas penjelasan di awal ya tentang materi lari cepat ini. Nah, sekarang kita ke berikutnya nak. Di dalam lari cepat itu ada pola gerak dasar yang harus kita ketahui. Ya, ini ada pola dasar lari cepat. Coba siapa yang mau membantu Ibu membacakannya? Oh, boleh Anggun. Ya, silakan Anggun. Buka Anggun, mic-nya Anggun. 1. Sikap tubuh saat berlari. 2. Sikap ayunan langkah kaki. 3. Sikap ayunan lengan. 4. Sikap memasuki garis finish. Ya, ini dia. Terima kasih ya Anggun ya. Ini dia pola gerak dasar yang akan Ibu sampaikan kepada kalian. Jadi dalam pola gerak dasar lari cepat itu ada yang namanya sikap tubuh saat berlari ya nak ya. Kemudian ada sikap ayunan langkah kaki. Kemudian ada sikap ayunan lengan. Dan terakhir ada sikap memasuki garis finish. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Di sini ada posisi badan untuk lari cepat atau lari jarak pendek adalah tidak membungkuk. Badan condong ke depan dan pandangan ke arah garis finish. Pengaruh titik berat badan yang lebih maju dengan sendirinya langkah lebih efektif karena titik berat badan akan turut membantu sebagai daya tarik. Langkah ayunan kaki saat berlari. Jadi dalam lari cepat dibutuhkan langkah kaki ya panjang dan dilakukan secepat mungkin. Si ayunan lengan pada saat lari cepat yaitu kedua lengan ditekuk, telapak tangan kendur atau dibuka dengan rileks. Ayun terakhir, sikap badan saat melewati garis finish. Jadi melewati garis finish merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan kalah menangnya seorang pelari. Saat akan memasuki garis finish, tambah kecepatan semaksimal mungkin. Jangan sampai pernah mengurangi kecepatan. Kemudian busungkan badanmu dan putar bahumu ke garis finish. Nah, itu tadi nak. Sekilas penjelasan Ibu tentang materi kita
lari cepat. Siapa yang bisa mengulangi? Ada 4 pola gerak dasar lari cepat tadi. Ya, si buka mikrofonnya. Apa Ari? Sebutkan Ari. 4 Sikap tadi. sikap tubuh saat berlari. Ya, terus. Sikap ayunan langkah kaki saat berlari. Ya, terus. Sikap ayunan lengan saat berlari. Yang terakhir. Sikap memasuki garis finish. Ya, betul. Jadi tadi ada 4 yang sudah kalian ketahui dan nah, ingat tidak saat kalian lari, kalau misalnya lari itu atau teman kalian atau kalian sendiri kalau lari sering gini kepalanya. Ngadep ke belakang. Ada tidak di sini yang larinya kepalanya ke belakang? Atau pada saat lari tolah-toleh? Kalau ada lari lagi kencang nih ya, Enggak. tahu-taunya melihat temennya kanan kiri. Ada tidak yang seperti itu larinya? Boleh dibuka mikrofonnya, boleh dibuka mikrofonnya kalau mau ngomong. Ya, tidak, benar ya. Kalau lari berarti harus lurus ya. Seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, pandangan mata ke depan. Tadi sudah Ibu jelaskan ya nak ya. Ditekuk kemudian nak tangannya itu boleh digenggam seperti ini, tapi tidak genggam yang kuat sekali itu tidak nak. Jadi genggamnya itu rileks aja, ya. Kemudian saat mengayunkan juga seperti ini, lihat ya, ya. Jadi tidak seperti ini ya nak ya, atau tangannya di sini atau megang bajunya seperti ini. Ayo, siapa yang seperti itu larinya masih megang baju? Hana? Seperti itu tidak Hana larinya? Enggak. Nggak boleh ya. Jadi yang namanya lari harus mengayunkan kedua lengan. Kemudian diayun ke bawah dagu sini ya. Ya. Jadi tidak ke samping. Yap. Tangannya nggak apa-apa Bu. Kalau misalnya tangannya terbuka seperti ini boleh tidak Bu aku lari? Karena kalau misalnya terbuka seperti ini aku lebih kencang larinya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Jadi boleh digenggam dengan rileks, boleh juga ini. Yang tidak boleh tuh kalian kuat-kuat, karena kalau misalnya kita kuat-kuat seperti ini, tenaga kita habis di sini nak, digenggam kuat-kuat ini. Paham? Paham tidak? Oke, kalau sudah paham, Ibu akan menampilkan sebuah video ya, video tentang perlombaan lari. Nah, di situ nanti kalian amati nak. Kira-kira apa ya yang terjadi pada perlombaan lari ini? Nah, nanti disinilah kalian berdiskusi. Kemarin Ibu sudah membagi ya kelompoknya, kemudian video juga sudah Ibu share di grup juga kan, Nak? Ya kan? Oke, akan kalian nanti berdiskusi di grup WA-nya masing-masing, Nak ya. Tadi kalian sudah menyaksikan video yang Ibu tampilkan. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk melakukan diskusi dengan temannya ya. Mau minta berapa menit kita melakukan diskusinya? 15 menit cukup ya waktunya ya. Baiklah. Kalau begitu ya. Ada pertanyaan seputar diskusinya? Semua sudah mengerti? Boleh bertanya jika tidak jelas. Ya, si Letrilika, paham nak? Paham Bu. Nah, kalau sudah paham, silakan nanti perwakilan kelompok, silakan presentasi, kita diskusikan, tanya jawab ya nak ya. Kita hidupkan diskusi kita ya, oke? Kita mulai dari sekarang, silakan lakukan diskusi. Yang tidak jelas, boleh tanya lagi dengan Ibu ya, Fahri ya. Oke Fahri, oke yuk sekarang siap kalian lakukan diskusi. Ya, kelompok si Hana ada masalah nggak? Kelompok Sultan nggak ada masalah ya? Sudah siap tampil? Sudah. Si
kemudian kelompok 1 itu ada di kelompok Hana, kelompok 2 ada di kelompok Ari, kelompok 3 ada di kelompok Anggun. Nah, di kelompok 4 ini ada rombongan si Fahri ya. Jadi silakan sama si Sultan nih. Silakan siapa yang mau tampil duluan? Aku, Bu. Oh ya, kelompok si Anggun duluan. Wah, semangat sekali nih kelompok Anggun. Ya, silakan Anggun presentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Dari hasil diskusi kami tadi, bahwa dari 8 pelari yang ada juara 1, ada juga yang tidak dapat juara. Setelah kami perhatikan, si anak yang juara 1 ia memiliki gerak lari yang lebih baik dari lawannya. Ayunan kaki dan tangannya sangat cepat. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok Anggun. Ya, jadi saya Haris Pranata yang mempresentasikan judulnya Lomba Lari Jarak Pendek. Pesertanya ada 8 orang. Pada start awal, peserta nomor 4 atau atlet berbaju putih tidak melakukan start dengan benar. Dia hanya berdiri tegak membungkuk saja, di mana posisi yang seharusnya kedua tangan menyentuh tanah dan satu lutut ditekuk posisinya. Dan juri pada perlombaan saat itu tidak menasehatinya. Pada pertengahan perlombaan, ada 4 atlet yang kecepatannya sama, tetapi yang memenangkan pertandingannya ternyata adalah peserta nomor 3. Dia bisa menang mungkin karena mengatur gerak tangannya, kecepatannya, dan mengatur pernafasannya. Sekian, terima kasih. Saya Haris Pranata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada tidak yang bisa memberikan alasan kenapa seperti itu? Menurut pandangan kalian, apa ya? Kenapa ya orang itu kok berdiri? Mungkin udah belajar, Bu, tentang tentang lari cepat, mau dia asal ikut lomba baik. Jadi dia tuh asal ikut lomba aja. Jadi teman-temannya start dia nggak mau ikut ya. Oke, dari Lestari. Ada lagi nggak dari yang lain? Lupa, Bu. Kenapa Sultan? Lupa. Dia lupa. Oh, dia lupa untuk melakukan start. Males jongkok. Dan juga Males jurinya juga jongkok. lupa untuk memberikan ingatan ya, Nak ya. Atau mungkin seperti ini. Jongkok dianya. Ya, dia salah satu peserta. Kalau misalnya di dunia atlet itu mungkin eksebisi, atau kalau kita dalam kehidupan sehari-hari itu anak bawang, Nak. Jadi mungkin dia coba diuji, dia dengan berdiri yang temannya start. Kira-kira lebih cepatlah dia melakukan saat berdiri atau start. Ternyata walaupun dia berdiri, tapi tetap juga kalah dengan yang melakukan start tadi kan? Benar tidak? Iya kan? Dia tetap Benar. Iya, dia tetap kalah dengan kelompok Benar, Bu. dengan pelari nomor berapa tadi? Pelari nomor berapa tadi? Yang larinya kenceng tadi pelari nomor berapa? Nomor 3. Iya, pelari nomor 3, Bu. Iya, pelari nomor 3 yang lebih kenceng. Iya, bagus sekali presentasi dari kalian. Ibu apresiasikan, Nak ya. Terus tuh tadi Ibu lihat juga sudah tertib, kemudian disiplin semua. Kemudian sudah baik kerjasamanya dengan kepada teman, tanya jawabnya juga sudah bagus. Semua kelompok Ibu kasih nilai A. Semuanya bagus semua ya. Ya, terima kasih kalian sudah mengerjakan dengan baik. Ya, sekarang kita ke berikutnya ya. Ke berikutnya seperti yang Ibu bilang tadi, kita akan mengerjakan tugas mandiri. Nah, tugas mandiri tadi sudah Ibu kirimkan ke grup. Nah, coba kalian lihat di grup kalian. Itu ada tugas mandiri berupa 4 soal. Ya, 4 soal ya, masing-masing nilainya 25. Jadi kalau kalian betul semua nilainya 100. Jadi kerjakan dengan baik. Ibu kasih waktu selama 15 menit juga. Kalian kerjakan sekarang. Kalau sudah selesai, kalian kirim ke pribadi Ibu aja. Nanti Ibu yang baca dari situ, nanti langsung Ibu koreksi ya, Nak ya. Kerjakan sekarang, Nak ya. Ada tidak pertanyaan dari situ? Dari soal-soal yang Ibu kirimkan, sudah jelas belum? Mungkin ada yang tidak terbaca? Jelas? Jadi kalau misalnya Ibu kasih waktu 15 menit, semua sudah selesai, sudah bisa mengerjakannya? Mulai dari sekarang.
Masih semangat tidak? Masih semangat tidak mengejar Saya lagi kesempatan? selesai, Bu. Masih semangat tidak? Semangat. Masih, Bu. Ya, ini baru masuk Salsabila. Nah, Salsabila nih buru-buru. Salsabila salah satu. Salsabila. Tadi sudah, Bu. Fahri. Oke, Fahri. Betul semua, Fahri. 100. Octavia sudah masuk, Octavia. 100, Octavia. Ayo, jangan buru-buru. Almera sudah, Bu. Kemudian Hana. Miska sudah, Bu. Oke, ya, Ibu cek satu-satu ya. Hana sudah 100. Dapat nilai 100 semua dari Ibu. Kecuali tadi tuh Salsabila buru-buru. Nggak apa-apa Salsabila, nanti bisa diperbaiki lagi Salsabila. Salah satu nggak apa-apa, itu masih memenuhi KKM. Jadi kalian Ibu lulus semua untuk materi teorinya. Kalian sudah melakukan diskusi kelompok, kemudian kalian sudah mengerjakan tugas mandiri. Sekarang kita sama-sama menyimpulkan ya, kira-kira apa yang sudah kalian ketahui dari pelajaran yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Kita belajar pola gerak dasar lari cepat ini hari. Jadi kita belajar tentang bagaimana kalau larinya cepat. Kita juga sudah belajar untuk berani menyimpulkan tentang presentasi. Ya, betul. Terima kasih Hari. Ada lagi? Apa yang kalian dapat hari ini? Miska? Miska, apa yang kamu dapat hari ini, Miska? Apa, Miska? Diskusi kebersamaan sama teman-teman karena diskusi. Oh iya. Oh, jadi senang kita ya kalau diskusi bersama-sama ya. Lebih paham nak ya. Oke, tadi si Fahri angkat tangan. Apa Fahri? Bu. Ya, ya Telah mengetahui berlari cepat. kita lebih mengetahui lagi lari cepat. Ya, bagus. Siapa lagi? Sultan, apa Sultan? Mengetahui berbagai macam sikap tubuh dalam pola gerak dasar lari cepat. Iya, jadi kita mengetahui pola gerak dasar lari cepat itu dengan benar posisi tubuhnya yang seharusnya, nah ya. Jadi tidak ada lagi setelah dari sini tidak ada lagi kalian melakukan gerakan yang salah. Misalnya lagi berlari kalian tidak condong, kan kalau berlari kan condong ke depan. Tapi kalau misalnya kemarin sudah kalian lakukan, misalnya kalian ke belakang itu salah berarti ya, atau tolak oleh kanan kiri juga salah ya. Jadi sudah tahu ya, itu tidak boleh dilakukan pada saat kita melakukan lari cepat. Baik Sultan, ada lagi? Jadi dari simpulan bersama tadi dengan teman-teman kalian ada yang sudah mengeluarkan pendapat bahwa yang didapat hari ini jadi mengetahui lagi lari cepat, kemudian mengetahui lagi pola gerak dasar sikap tubuh, kemudian apalagi nak? Gerakan tangan dengan baik ya, kemudian posisi langkah kaki saat berlari itu dengan baik, kemudian saat memasuki finish, ingat memasuki finish itu tidak boleh memperlambat langkah, apalagi kalau berhenti sebelum waktunya. Misalnya kamu sudah lihat tuh di situ ada garis finish, tiba-tiba langsung berhenti, boleh tidak seperti itu? Tidak, kalau tiba-tiba kita berhenti lagi lari. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi peraturannya kalau kita mau memasuki finish itu larilah sekencang mungkin tanpa mengurangi kecepatan ya. Jadi nanti sudah dari sini tidak ada lagi kalau misalnya ibu suruh lari cepat, kalian mentang-mentang mau finish kalian memperlambat langkah ataupun berhenti tiba-tiba. Itu tidak boleh ya Naya. Oke. Ada tidak yang masih mengganjal di hati kalian atau di pikiran kalian, apa ya yang harus saya ketahui? Coba boleh kita tanya jawab sekarang. Boleh kita tanya jawab sekitar lari cepat. Ada yang mau melakukannya atau ada yang punya pikiran kira-kira aku apa ya mau tanya dengan ibu? Nah, silakan boleh diungkapkan. Apa saja yang harus benar-benar diperhatikan dalam lari cepat, Bu? Yang lain ada ide? Sikap tubuh, Bu. Sikap tubuhnya seperti apa? Berdiri teguh. Ya, condong ke depan ya.
persiapan untuk melakukan lari cepat ya nak, ya tentu saja kalian harus mengetahui dulu pola gerak dasarnya dulu ya. Kalau kalian sudah mengerti pola gerak dasarnya dulu, kalian ibu yakin nanti akan bisa melakukan lari cepat dengan baik. Misalnya kalau dalam lari cepat itu kan yang namanya langkah kaki dan gerakan ayunan tangan harus secepat-cepatnya. Nah itu harus diperhatikan ya. Jadi kalau misalnya kita larinya pelan, berarti bukan lari cepat dong. Apa namanya kalau kita lari pelan? Berjalan. Jogging. Jogging. Kalau jogging kan nggak ada sprint. Larinya pelan aja. Oke ya. Bagaimana Hari? Sudah puas dengan jawabannya? Masih ada satu lagi, Bu. Apa lagi? Kenapa terkadang kalau kita tuh badannya udah condong gitu, udah ngikutin sikap tubuh, tetapi masih aja kalah terkadang. Nah, badan kita sudah condong, tapi begitu lari masih aja kalah. Siapa yang bisa menjawabnya? Bu. Ya, sebentar. Sebentar, kita kasih. Nafasnya tidak teratur. Kekurangan latihan. Kekurangan latihan. Kesalahan dan Apa, Farid? kesalahan kaki pas berlari. Oh, boleh juga kesalahan kaki saat berlari. Iya, lagi? Ada lagi yang punya ide lain? Diungkapkan dengan teman kalian. Ya, si Ari tadi sudah dengar ya bahwa karena nafasnya tuh tidak teratur, kemudian gerakannya salah, kemudian tadi dari si Lestari tadi, apa tadi Lestari tadi jawab tadi? Lupa Ibu, apa Lestari jawaban Lestari tadi Lestari? Kurang latihan. Ya, kurang latihan. Nah, betul ya apa yang dibilang sama teman kalian itu si Ari. Nah, jadi benar, kurang latihan. Kemudian gerakannya tadi itu salah. Ya, jadi kan ada 4 tadi si Ari tadi yang mempengaruhi gerak dasar yang mempengaruhi lari cepat tadi kan. Misalnya badan dia sudah bagus condong, tetapi gerakan kaki dan gerakan tangannya tidak cepat. Tetap saja dia kalah. Kemudian dia sudah benar semua, tetapi dia kurang latihan seperti kata Lestari tadi. Tentu saja kalah juga. Jadi untuk mendapatkan lari yang cepat yang baik itu kalian harus menguasai pola gerak dasar tadi dan juga dengan latihan-latihan tentu saja ya. Paham nak? Lupa pemanasan. Paham, Bu. Iya. Paham. Iya. Oke, baiklah nak. Tadi kita sudah melakukan rangkaian dimulai dari diskusi, kemudian kita melakukan tugas mandiri, dan semua dilakukan dengan sangat baik. Ibu angkat jempol sekali buat kalian untuk antusias mengikuti pelajaran pada hari ini, pada semangat. Kemudian hidup sekali kita tanya jawabnya, kemudian saling membantu menjawab. Itu Ibu suka sekali. Dan semuanya dapat nilai baik dari Ibu, dapat nilai A semua ya. Kemudian ada yang belum aktif, si Miska, kemudian ada siapa nih? Si masih malu-malu ya. Si Fahri sudah berani, Almira masih malu-malu ya. Jadi nanti diharapkan di pertemuan berikutnya harus berani mengungkapkan apa yang ada di pikiran kalian ya. Boleh kita tanya jawab seperti itu. Nah, baiklah nak, minggu depan kita akan bertemu lagi dengan Ibu dengan pelajaran lompat jauh ya. Siapkan nanti diri kalian. Kita akan bertemu lagi insya Allah minggu depan, tetap dalam daring nak ya. Jadi kita kan zona merah ya Palembang ya. Jadi kita nggak bisa tatap muka, jadi hanya bisa daring. Jadi Ibu harap walaupun kita daring, semua tetap dalam keadaan semangat. Mau minta tepuk semangat ya, tepuk semangat. Semangat ya. Oke ya. Jangan lupa setelah dari sini nak ya, setelah kita tutup ini, Ibu ada satu lagi tugas kalian melakukan keterampilan atau praktek ya, melakukan praktek lari cepat
sejauh 40 meter saja ya, 40 meter saja dengan melakukan gerak dasar tadi ya nak ya. Ibu harapkan kalian masih tetap semangat. Untuk tugasnya ibu kasih waktu nanti videonya, minta bantuan kepada orang tua kalian atau kakak adik semuanya yang ada di rumah yang bisa membantu mengerjakan. Tadi awali dengan doa dan sekarang diakhiri dengan doa. Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa penutupnya nak. Silakan ketua kelas. Untuk mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih ya Hari ya. Oh iya anak-anak semua, Ibu ucapkan terima kasih kalian masih mau menyempatkan diri untuk kita tatap maya ya, walaupun dalam keadaan seperti ini. Kemudian mohon maaf apabila tadi ada sedikit kendala yang sudah Ibu lakukan ya, itu ada kendala-kendala teknis. Ibu mohon maaf ya nak pelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di minggu depan dengan materi yang baru. Oke? Sekian. Ya. Oke, Bu. Oke ya. Bu. Ya, dan lebih Ya, Bu. semangat Oke. ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.